Ya, selamat datang Amang. Selamat malam, Amang. Oke, Amang. Baik, banyak pertanyaan yang akan saya berikan, tapi kalau bisa Amang, jati diri Amang dulu disebutkan. Saya Masinton Pangaribuan, Jemaat HKBP Cibinong mulai 1996, aktif di AMA. Sektor Dulu saya sektor 5, sekarang di sektor 2. Sektor 2. Ternyata jemaat lama juga ya. Baik Amang, ini ada pertanyaan tentang pembangunan dari tahun 2018 sampai sekarang Amang. Ya kan Amang sebenarnya di awalnya adalah panitia pembangunan ya Amang ya. Ya. Oke, saya sekarang mau ingin menanyakan kepada Amang sosok pembangunannya ini Amang. Bangunan yang gereja kita yang lagi dibangun ini. Coba menurut pengamatan Amang bagaimana? Oh, yang ada sekarang ini? Iya. Aduh, ya ini banyak cerita lah, ini panjang ini kita ceritakan. Tapi kalau ditanya kita yang ringan-ringan saja lah kita lihat ya. Ringan-ringan saja. Saya pertama himbau kepada jemaat kita, hati-hati dengan pembangunan itu. Kenapa Mak? Hati-hati dengan pembangunan itu. Ya itu, menurut saya banyak hal yang harus kita perhatikan di situ. Pertama, TRAB-nya tidak ada dari awal kan ya? Tidak ada. Itu yang awal. Jadi kita nggak bisa analisis itu dari mana kan gitu kan? Berapa yang harus itu? Jadi semua bisa berani itu. Kedua, kalau pembangunan itu kan artinya kan konstruksi itu kan jelas semuanya. Walaupun itu dibilang swakelola, walaupun pihak ketiga tender, ataupun dengan cara apapun itu, atau tangki segala macam, itu harusnya ada artinya kontraktornya, ada pengawasnya, dan dua hal ini harus ada nih. Jadi ahli-ahlinya, misalnya ahli strukturnya mana, ahlinya ini mana, ini harus saling bersinergi. Ya kalau sekarang saya nggak tahu apa bangunan sekarang ini sesuai dengan IMB, saya nggak ngerti. Tapi boleh kita simak itu nanti, boleh kita nanti sebagai jemaat stakeholder kita bisa nanti lihat itu apa sesuai dengan itu. Karena bangunan itu harus menuruti itu, harus menuruti IMB itu. Kalau enggak percuma itu kita bangun. Jadi IMB itu juga kan dimintakan IMB itu berarti harus ada juga rancang bangunnya juga ya kan? Semua. Menurut Amang waktu itu siapa ya rancang bangunnya itu ya Amang ya? Ini kan sudah yang setelah desain baru ya, desain baru. Nah, itu ada PT Atelier 6 dan PT ini cuman terkenal ini. Dan mereka sudah mengundurkan diri kan? Sudah mengundurkan diri? 2019 kalau nggak salah. 2019. Nah ini yang orang tidak lihat. Kenapa mereka mengundurkan diri? Karena mereka profesional. Jadi mereka lihat di lapangan apa yang mereka rancang, bukan itu yang dibangun. Itu apa yang mereka rancang ditandatangani oleh di PDRT oleh dinas, dan itu menjadi lampiran IMB tidak sesuai. Jadi tidak sesuai antara gambar dari perencana dengan yang di lapangan. Dengan yang di lapangan. Coba diceklah kalau yang pintar-pintar kan nanti dibilang kita ini, oh yang ngomong itu insinyur pertanian itu katanya kan gitu kan. Beda lagi ceritanya nanti. Iya. Tapi kan logika yang ini, jangan wawasan kita sempit. Coba dilihat kan gitu kan. Nah, nggak usah ahli melihat itu. Tapi kalau mengevaluasi harga harus ahli. Yang boleh tidak ahli itu. Tapi melihat itu, coba dilihat sama nggak itu. Jangan-jangan nanti gedung itu nggak bisa kita pakai loh. Kenapa Mak? Ya bisa, kalau memang nggak bisa sesuai IMB kan segel itu. Cek nanti semua itu. Kan ada nanti terakhir itu sertifikasi layak fungsi terakhir. Iya. Amang juga bisa minta itu sertifikasi layak fungsi sebelumnya. Dan sebenarnya peraturan konstruksi sebelum gedung itu sertifikasi layak fungsi itu tidak bisa digunakan oleh siapapun. Itu pelanggaran. Nah, selaku gereja kan harusnya kita turut dengan aturan. Betul. Sesuai dengan IMB apa tidak?
Kita belum bicara itu sesuai MB apa tidak ya, belum kita. Belum itu, tapi ya urusannya lah kata mereka membangun begini. Hanya satu yang saya lihat, coba lihat Amang lah. Mereka membangun itu kapan, mulai gereja itu, IMB-nya keluar pembaharuannya kapan, itu aja dulu bandingkan. Tuh, tidak usah kita bercerita A, B, C, dan D, kan gitu kan. Nah, dan selalu mereka mengatakan, oh ini megah itu kan belum tentu aman gitu kan. Itu kan itu. Jadi patokan yang paling dilihat itu perencananya itu tidak ada yang bertanggung jawab tentang bangunan. Kalau ada sesuatu tentang bangunan itu saya nggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Coba ditanya aja sekarang dengan itu sebenarnya. Jadi kita nggak usah terlalu jauh. Oh di sana Panggaori katanya. Kita nggak pernah Panggaori. Kalau di Gaori bangunan itu masa. Oh coba, mungkin nanti yang bertanggung jawab adalah ketua pembangunannya, Mang. Enggak ada ketua pembangunan. Tidak ada. Enggak ada. Yang dari aturan KBP harus ada itu. Panitia pembangunan itu adalah ad hoc harus ada. Tapi sekarang nggak ada kan? Sekarang ya mungkin karena pengalaman kali ya, Mang ya. Pengalaman yang salah saya rasa. Ya bisa jadi. Ya bisa jadilah. Banyak orang yang pengalaman tapi tidak pada tempatnya kan? Betul lah, Mang. Nah, harusnya pada tempatnya semua. Ya seperti ibu-ibu rumah tangga menilai pembangunannya itu. Terus apakah istilahnya begini ya, Mang ya? Saya juga RAB tidak ada katanya nih. Menurut Amang bagaimana, Mang? Ya, yang selalu dulu permasalahkan RAB kan gitu kan. Dibandingkan RAB ini mahal katanya kan. Ini ya kita yang maunya yang murah 12M. Patokan kita sekarang yang murah 12M ini. Kalau lebih dari 12M ya tetap aja mahal. Jadi apa yang dibilang dulu, yang mana yang pilih yang mahal itu kan? Jadi kalau membandingkan itu RAB itu evaluasi kan harus apple to apple. Jadi misalnya, nah ini desain ini, ada ahli ini, coba kita bandingkan ini dengan ini. Ya itu harus itu. Jangan bandingkan desainnya A dibandingkan desain B, itu nggak bisa. Ya. Tapi sekarang kita lihat kan jargonnya dulu kan itu 2018 itu kan mau yang murah atau yang mahal karena basement itu mahal, kan? Wah, sekarang katanya dulu bisa membangun dengan 12M. Ya boleh, sebenarnya boleh. Tapi sekarang kita lihat berapa sih kan gitu kan, sampai bisa itu dipakai. Benar nggak bisa 12M gitu loh. Nah cuma sekarang kita nggak pernah lihat RAB-nya kan, persoalannya kan. Menilai apapun. Coba lihat itu dari dulu udah 10 bulan itu 80% katanya progresnya. Saya nggak ngerti dari mana mereka itu menghitung progres. Sedangkan saya dari RAB lah kita menghitung progres. RAB tidak ada. Yang insinyur pertanyaan ini kan gitu. Dari RAB. Tapi itu saya lihat sudah 5 bulan, 6 bulan, tapi masih 60%. Berarti selama ini nggak jalan di tempat dong. Walaupun saya nggak tahu dari mana itu. Nah itulah pembangunan HKBP Cibinong 2018. Tapi dua kita mudah-mudahan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena satu orang pun bisa mempermasalahkan itu nantinya. Apa itu harga 20,8M itu karena hasil tender atau bagaimana itu? Ya inilah di apa mereka kan di video hoax mereka itu, ada orang kalah tender katanya kan. Iya. Kapan di tender kita bilang kan? Iya. Evaluasi aja enggak, itu harga RAB-nya kok tender gitu loh. Ya inilah yang dibangun itu. Jadi tahun berapa itu ada istilah post-truth kan, kebohongan dibuat terus jadi itu jadi kebenaran gitu. Oh itu waktu pemilu Amerika kemarin kan, yang Trump menang, Donald Trump. Nggak tahu sekarang kalau Donald Trump menang kayak itu kan gitu. Nah itu jadi dibangunkan ada tender, kalah tender, grupnya MP kalah tender kan. Di mana tendernya kita bilang kan, karena harus ada dokumennya, ada penelitiannya, ada ininya kan. Yang saya tahu saya pernah ada tender itu maksudnya 2 toilet. Ada satu lagi dulu interior gereja dan ketiga ada apa? Rumah Huria. Oh iya. Nah ini selalu kita lupa ini. Oh iya. Perencananya oleh Rudi Arwan, ketua tendernya Rudi Arwan, pemenangnya Laya saya gitu kan. Tunggul Panjaitan gitu kok. Saya nggak tahu siapa yang menang sebenarnya. Itu kan, tapi orang nggak pernah lihat ini. Kok yang disoroti sana, tapi kok yang ini nggak ya?
Pengawasnya juga nggak tahu siapa itu kan. Mungkin harga waktu tender dengan pengeluarannya sama kali ya, bilangannya dengan hasilnya. Wah itu saya kurang tahu lah, tapi itulah maksudku kan. Ya semua itu bisa lah gitu loh. Perencana jadi ketua tender, jadi juga ya itu begitulah gitu. Jadi kita ini kan masih seperti apa itu. Selalu kita melihat orang itu jelek, tapi kita tidak pernah melihat diri kita. Kalau saya ajarkanlah kita ini HKBP Cibinong itu, rame-rame lah kita. Tidak ada yang menggaur itu. Kalau ada penggaur itu tidak sampai tuh gereja itu sampai seperti itu. Tetapi bangunan itu yang pertama itu keamanan. Nah, kalau gereja nanti baru lihat kenyamanan. Nah itu. Jadi itu harus lihat nanti keamanan itu berarti struktur kan. Ya. Nah, coba lah kita pergi kan bisa kita nanti bertanya kayak Atalierna kan gitu kan, nggak usah jauh-jauh Jakarta kok. Kenapa mereka mundur? Ada suratnya kok resmi dan dikirim ke Pemda itu. Telusuri aja itu. Bahasa mereka, kami tidak bertanggung jawab lagi dengan bangunan karena yang dibangun tidak sesuai dengan yang kami gambar, yang kami desain, yang ditandatangani oleh dinas sebagai lampiran dari IMB. Itu. Kalau mereka mengundurkan diri sebagai perencana, Mang, kalau sebenarnya pihak Pemda mengetahui apa yang terjadi terhadap gereja kita, Mang? Pemda itu kan sebagai pengawas. Ya. Gedung ini kan gedung di umum, ya. Walaupun umum gereja. Nanti mereka memeriksa apa yang mereka tanda-tangani itu aja. Memeriksa apa yang mereka tandang IMB dan itu yang kalau memang apa ya itu ya minimal disegel lah pertama kan gitu kan, dilihat itu ya diuji lagi kembali, pondasinya dirancang di sana, pondasinya dikerjakan apa, nah lebar ininya berapa nih, terus bangunannya ada yang ditambah-tambah enggak, setiap ada tambahan bangunan di atas apalagi di atas itu akan dihitung strukturnya kembali. Nah, ada perhitungan konstruksi namanya, struktur terutama terus. Kalau bangunan itu selalu kan keamanan itu harus aman. Nah itu. Lah bagaimana kalau gitu jemaat-jemaat yang udah nyumbang, Amang? Nah makanya kan ya kita juga mereka berhati-hati lah. Berhati-hati. Nah kita juga berdoa lah semoga gedung ini juga tidak bermasalah nantinya kemudian hari ya. Iya. Kemudian hari. Jangan nanti menuduh orang salah, sudah kita bilangin di rapat huria juga tolong dilihat, tolong ini, tapi seolah-olah kita ini dibilang penggaur padahal kita nggak pernah menggaur. Iya, jadi teman-teman kita juga ya takutku nanti ya seperti ini disumbang tapi nggak jadi bisa dipakai gitu loh. Nah itu yang takutkan, dan kita juga harus bertanya pada Tuhan, apa sih rencana Tuhan untuk HKBP Cibinong ini dan tentang bangunan ini, harus kita tanyakan itu, dan saya pun masih bertanya itu dalam doa saya gitu. Itu Amang. Padahal mimpi kita selama ini udah berpuluh-puluh tahun ya Amang ya. 52 tahun. 52 tahun. Ya. Masalah itu ya, jadi masalah pembangunan lagi nih 2018 ya Amang ya. Kedepannya ini Amang, seranya statement Amang nih kedepannya ini untuk pembangunan selanjutnya nih Amang. Butuh pengawasan atau apa? Ya sebenarnya gini, pertama bisa artinya kan ini harus ada audit nih bangunan ini. Audit. Itu yang pertama. Kedua, kita terapkanlah kaidah-kaidah konstruksi. Ya ada misalnya kontraktor, ada pengawasnya yang independen yang melihat itu semua. Nanti mereka yang melaporkan ke Perhalatu dalam hal ini Perhatau sebagai penanggung jawab pembangunan itu yang ada di ininya. Dibentuklah panitia ad hoc-nya, panitia pembangunan ad hoc. Sebagai itulah yang nanti melaporkan ke Perhatau itu ke depannya. Banyaklah kita belajar dari keadaan sekarang ini kan gitu. Dan itulah kita pakai nanti. Dan saya kira kita banyak kok ahli-ahli konstruksi kan, banyak kita semua itu dibentuklah panitia, dimasukkan mereka ke panitia di mana mereka yang sesuai keahliannya kan gitu. Sesuai keahliannya atau sesuai keinginan ini? Harus keahlian lah. Kalau keinginan ini beda. Keinginan itu selalu lebih besar dari kebutuhan kan gitu kan. Bahaya kalau keinginan, bahaya, sangat berbahaya kalau keinginan. Harus keahliannya sesuai keahliannya. Ya kalau pendeta ya disesuaikanlah dia, karena kan sebagai pimpin umat berkorbanlah dia kan gitu kan. Itu kalau misalnya organis ya dia berorganisasi
islah kan gitu kan. Nah, kalau dia ahli apa namanya ahli struktur ya ahli struktur lah, itu ada sertifikatnya gitu. Kalau pemborong bolehlah dia pemborong, ya boleh pemborong, boleh pemborong. Tapi belum tentu dia mendesain dan menganalisis, karena desain itu harus ada analisis harga satuan, bukan hanya oh ini bisa segini, semua bisa. Tapi kalau yang buat ini detail engineering design ini harus ada analis, kalau ada RAB-nya harus ada analisa harga satuannya, itu ada kaidah-kaidah. Itu yang lupa di kita ini. Makanya aku lihat, saya juga senang juga sih, karena di HKB Cibinong itu sekarang juga banyak yang ibu-ibu pun banyak yang pintar konstruksi sekarang. Pintar konstruksi, ibu-ibu rumah tangga. Iya. Ahli konstruksi sekarang. Nggak pernah dia ukur, bisa dia tahu ukuran besi dari jauh gitu. Oh, ukuran besinya itu ini kecil gitu kan. Tapi nggak punya dia. Sifat juga dia nggak punya, tapi bisa dia tuh. Jadi ya makin bagus lah saya kira dengan ahli penerawangan kali. Itu banyak ibu-ibu. Itu banyak itu berkomentar gitu kan. Padahal pada kontraknya sebenarnya ibu itu ya mengatur rumah tangga ya. Gitu. Ya itulah. Tapi dua kita itu bagus. Kedua juga saya lihat dengan pembangunan ini jadi banyak jemaat kita yang berpartisipasi, yang nggak pernah ke gereja. Iya. Saya juga syukur juga, itu bagus juga. Berarti ada juga. Itu kita lihat sisi positifnya aja pembangunan ini. Jangan hanya lihat negatifnya lah. Nanti nggak bisa tidur kita kalau lihat negatifnya. Banyak itu saya lihat teman-teman kita ya yang tidak pernah ke gereja jadi ke gereja. Iya. Kita ini kan manusia tidak sempurna, mana ada yang sempurna. Jadi kita seperti siapa itu penyanyi apa itu? Hanya Allah yang sempurna, kita kita menuju kesempurnaan itu. Dan saya hanya lihat itu sisi positifnya. Kemudian juga kita mungkin bercermin kan, oh selama ini kita ini belum benar. Itu aja. Kita tarik ke diri kita dulu lah, jangan ke orang lain aja. Ya apapun itu dibilang, kalau di situ dibilang ya peneliti pembangunan lama itu pamangus semua katanya, nggak apa-apa lah pamangus. Ya daripada nggak ada yang dimangus kan gitu jadi kurus ya nggak apa-apa. Oke, ini emang dia ada pertanyaan untuk masalah itu apa? Ya. Panitia pembangunan apa istilahnya gereja itu dibangun tahun 2018. Ya kita 2018 yang baru sekarang kan jembatan dan pada saat itu sebenarnya uang gereja kita itu berapa, Bang? Kalau nggak salah itu sekitar 4 miliar ya. 4 miliar. Pada saat itu 2018 adalah 4 miliar. Iya. Tapi terkorupsi 8 miliar. Inilah. Bagaimana? Ya terminologi korupsi ini kan harus jelas loh. Betul. Kalau ada istilah korupsi itu sebenarnya dipakai dalam kalau kita memakai uang negara. Iya. Jadi hati-hati. Itu nanti bisa pelaporan kalau kita dilaporkan. Cuma kita ini nggak mau melaporkan orang. Pencemaran nama baik itu disuruh korupsi. Tidak ada uang kita, tapi ya nggak apa-apa lah dituduh orang itu kan ya balik ke dia juga lah, itu nggak apa-apa lah sedikit. Makanya saya nggak terlalu risau dengan itu dibilang korupsi pembangunan panitia pembangunan lama 8 miliar ini dari mana ceritanya ini saya bilang gitu. Karena uang kita aja cuma 4 miliar lah. 4 miliar. Dan itu yang memegang uang itu bendahara bukan panitia pembangunan gitu loh. Tapi gimana kok panitia pembangunan lama korupsi 8 miliar tapi yang megang duit bendahara gitu kan? Bendahara yang megang duitnya, bendahara hudia loh gitu. Itulah itu. Tapi korupsi itu ya terminologinya harus kita tempatkan biar jangan jadi sampah. Korupsi itu adalah kalau ada penggunaan uang negara. Contohnya misalnya gereja kita ini bisa minta proposal ke Pemda dana hibah. Tapi nanti artinya Pemda akan melihat itu, inspektorat, KPK bisa masuk kalau tidak sesuai dengan penggunaannya. Itu setahu saya. Tapi yang bisa mereka misalnya kita disumbang 10 miliar, yang 10 miliarnya yang diperiksa kan gitu. Saya ini ada, kalau begitu nih Amang ada satu pertanyaan buat Amang. Ada instansi pemerintah yang menyumbang kita loh, Departemen Agama. Ada kayaknya ya. Departemen Agama atau enggak bank? Oh bank itu BRI, itu CSR ya. Nah CSR. Oh kecil itu CSR. Terlepas dari besar atau kecilnya, apakah bisa itu nanti diaudit itu sebenarnya, Bang? Ya, saya realistis saja ya. Iya. Itu terlalu kecil kalau itu, terlalu banyak energi kalau hanya 25 juta gitu ya. Berapa itu? Ada 100 juta atau 50 juta kan gitu. Iya. Kalau dilihat dari ini misalnya ya
Ya bayangan saya pasti di atas 15 M, mungkin bisa saja 18 M nanti mungkin sampai 20 M itu nanti baru bisa kita gunakan. Sampai 20 M. Perhitungan saya kalau bisa kita gunakan ya, itu kan belum ada lift kan? Iya. Lift itu mungkin sekitar 800. Iya. Nah, itu kursi belum dengan kapasitas mungkin 1000 orang atau 800 orang. Iya. Ya mungkin perhitungan kita itu sekitar berapa? 400, 500. Iya. Ya sekarang itu kan luarnya saya lihat yang katanya itu desain apa? Green buildingnya belum kelihatan itu kan ada kaca, ada apa itu saya lihat. Itu saya baca dari gambarnya loh. Iya. Walaupun saya ini seni pertanian, saya lihat itu dari gambarnya itu gitu. Saya bukan ahli loh ya. Memang sangat mengacu banget green building Amang. Sirkulasi udara dibuat kecil. Kaca tidak ada. Ya, itu emang ciri khas green building. Kenapa katanya yang dibuat. Karena saya bilang begitu, karena gambar apa itu desainnya itu yang ditandatangan di Pemda itu ada di saya. Ada di saya. Jadi kita bukan hanya kata-kata, itu faktanya dari kita. Mana yang ini bisa kita, mana yang ditambah. Tapi kita tidak mau celaka itulah. Nantilah itu kan gitu kan. Nanti sesudah pada saatnya itu ada itu. Doa kita itu mudah-mudahan itu kita damai itu aja. Jangan kita ribut karena satu orang, itu selalu bahasa saya. Damailah kita semua, kita ciptakan damai itu. Karena damai itulah yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Itu yang saya ajak semuanya. Kalau perlu dialog, kalau ada yang perlu dipertanyakan pada kita, katanya kalau ada hoax yang kita berikan, datang aja kita berdialog. Kita tunjukkan ini faktanya, ini datanya, kan gitu kan. Daripada seperti yang Bapak bilang tadi itu, oh kalah tender katanya. Oh saya nggak tahu. Ini belum kita ini loh. Yeah. Itu nanti bisa kita tanyakan siapa yang buat ini tender ini, yang bilang ini. Kita masih masih diam lah itu nanti. Ke depan lah itu kita tanya, yang munculkan. Karena di videonya itu ada itu saya lihat kan. Kalau tender nanti kita tanya yang buat video itu. Jadi siapa? Juga banyak juga ibu-ibu dan bapak-bapak ya Inang Dohot Amang yang melihat sampul RAB 13M dengan sampul, saya nggak bilang RAB-nya ya, sampul RAB 13M dan 15M. Nah kalau seranya mereka memperlihatkan terus duduk kita bareng, apakah mau Amang? Oh sangat mau lah. Sangat mau. Itulah yang kita ini kan, kita panggil ahlinya. Oh inilah RAB-nya, kita lihat ya sesuai nggak kaidahnya kan gitu kan. Iya. Itulah RAB itu memang dibuat untuk dibedah. Oh gitu ya. Iyalah. Makanya RAB itu kan engineering estimate. Nah itu dulu pertama, itu dibuat tenaga ahli. Baru nanti masuk owner estimate. Itu yang sudah nilai. Kalau kita mencoba maju lagi, nanti dibuat opagu. Ini mau kalau pihak ketiga ditenderkan ini. Ini sebenarnya harus kita bikin. Habis itu kita bikin lagi HPS. HPS ini turun sekitar 1-3%, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya itu masih panjang. Kalau RAB yang seperti dulu, katanya yang gedung lama itu, ya itulah RAB murni yang dibuat oleh tenaga ahli, itu namanya engineer estimate. Jadi itu sebenarnya masih bisa. Misalnya tenaga ahli bikin, oh ini harus granit ini. Kalau kita nggak ada duit, kita nggak perlu granit kan gitu. Kira-kira seperti itu, tergantung kemampuan kita membuat itu. Oke deh. Seperti itu, itu banyak lah sebenarnya itu. Ya itulah saya bilang, kalau kita sebenarnya bersatu tidak terlalu sulit lah semuanya itu. Tapi kalau ada keinginan-keinginan lain, itu yang buat kita jadi sulit. Positif dikasih orang, kita tanggapi jadi negatif kan gitu. Itu sebenarnya. Jadi karena sudut pandangnya beda kan gitu. Ya itu. Padahal karena saya nggak suka lihat Amang, walaupun benar dibilang Amang, belum tentu saya bilang benar. Itu hoax itu. Kan gitu kan? Begitu juga kalau sebenarnya saya senang lihat Amang buat salah, pasti saya senang aja gitu ya Bang. Oh ya gitu. Itu udah boleh gitu. Dalam apa itu kan di Alkitab juga ada. Katakan ya di atas ya, katakan selainnya itu dari segi iblis. Itu. Kalau sana situ lah di Matius berapa itu. Jadi sebenarnya dalam kekristenan, dalam iman tidak ada yang abu-abu gitu loh. Pilih. Tidak boleh suam-suam kuku, panas atau dingin gitu. Jadi kita ini harus begitu juga, tidak boleh. Oke deh Amang ya, tadi udah banyak sekali saran dan masukan yang Amang berikan, seperti lihat badan audit, buat badan audit yang independen, duduk bersama, ya kan? Wah udah banyak sekali nih Amang. Untuk kata-kata penutup nih Amang, untuk pembangunan yang kita sekarang,
Iya. Sebentar lagi kita masuki Desember kan. Natal. Ya kita anggaplah Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus Kristus kita peringati. Harapan saya semua jemaat HKBP lahir baru lah. Ini juga pas zaman reformasi Martin Luther minggu yang lewat kan. Iya. Yang saya itu kan pembaharuan kan sebenarnya. Pembaharuan budi kita. Jadi kita baharuilah diri kita dari rumah dulu, ya. Itu harus ada yang berubah. Pembaharuan itu adalah ke arah positif. Jadi kita mulai itu dari rumah. Ya. Jadi itulah kata orang Batak bilang, julusian jabudo inna baru tua lama. Itu betul itu. Ya, jadi Martin Luther itu membaharui semuanya. Jadi kita mulai lagi. Harapan saya dengan adanya Natal ini nanti kita semuanya bawa damai. Dan kita baharui, damai itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak mungkin damai dimulai dari orang lain. Jadi kita baharuilah sikap kita, perilaku kita sesuai dengan semangat reformasi yang ada sekarang. Reformasi ya, reformasi di HKBP ya. Kebetulan juga 5 Desember ya nanti kita saling bermaafan, berdamai lah. 2021 mudah-mudahan kita bisa bersama semua. Si COVID Corona bisa pergi, amin. Kita bisa bersinergi beribadah, ya, sinergitas karena sudah dibaharui. Itu pesan saya, Amang. Amin. Oke, Amang. Terima kasih Amang atas waktunya dan atas statement-statementnya semua. Semoga pembangunan gereja HKBP Cibinong ini dapat berjalan dengan lancar dan benar ya, Amang ya. Itu harapan kita. Kita doakan. Oke, terima kasih Amang. Terima kasih. Maaf Amang, salam COVID. Salam COVID. Oke. Matakar, mari kita bongkar.